Kita pernah merasakan sesuatu yang kita bangun dengan susah payah mendadak hilang. Rasanya perih ketika sesuatu yang kita anggap sebagai bagian dari diri kita justru diambil. Lalu, dari dalam hati yang terluka, muncul pertanyaan, Tuhan, mengapa Engkau mengambilnya? Apa yang salah? Mengapa semua ini harus dicabut dari hidup kita? Apakah kehilangan ini hukuman atau justru sebuah rahasia pertumbuhan? Marilah kita membaca Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata-kata Yesus membawa kita ke sebuah kebun anggur yang sunyi. Di sana, tidak ada yang dibiarkan tumbuh sembarangan. Dalam tradisi Ibrani, kebun anggur adalah simbol sesuatu yang sangat berharga. Sebuah pusaka yang dijaga dengan penuh perhatian. Namun, ada satu hal yang sering kita lewatkan. Kata dibersihkan di sini juga berarti dipangkas. Seorang petani anggur yang mengerti, tahu bahwa ranting yang terlalu rimbun justru akan kehilangan fokusnya. Karena itu, ia memangkas. Bukan karena benci, tetapi karena ia menginginkan hasil yang lebih baik. Dan Tuhan, Sang pemilik kebun, melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Ia memakai peristiwa untuk memotong hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Bayangkan seseorang yang merasa hidupnya sedang dipangkas, seperti Ayub, seperti Daud. Satu persatu, hal-hal yang dulu terlihat kuat dan indah, mulai hilang. Kesuksesan, kepastian, pengaruh, semua seperti jatuh ke tanah. Di titik itu, mudah sekali muncul pertanyaan, apakah Tuhan sedang menjauh atau bahkan membenci kita? Namun justru di titik inilah, sesuatu mulai terlihat lebih jelas. Yang dipotong Tuhan bukanlah diri kita, melainkan hal-hal yang menutupi pertumbuhan kita. Bukan hidup kita yang dibuang, tetapi kelebihan daun yang selama ini menyerap seluruh energi kita. Kehilangan justru bisa menjadi bukti bahwa tangannya sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan hanya memangkas apa yang Ia kasihi. Pisaunya tidak pernah bergerak untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Luka-luka yang kita alami bisa menjadi ruang bagi kuasanya mengalir lebih murni, tanpa terhalang kesombongan, tanpa tertutup kemandirian yang kaku. Seringkali, kita terlalu sibuk membangun penampilan luar yang rimbun. Kita ingin terlihat kuat, berhasil, utuh. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Tujuan hidup kita bukan sekadar tampak baik, melainkan menghasilkan buah yang memberi kehidupan. Karena itu, kita tidak perlu takut pada musim kehilangan. Tangan Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan apa yang harus dilepaskan. Kita tidak sedang dihancurkan. Kita sedang dipersiapkan untuk menghasilkan buah yang lebih nyata. Pemangkasan bukan tanda akhir. Itu adalah tanda bahwa Tuhan masih bekerja dan masih mengharapkan lebih dari hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengakui betapa mudahnya hati kami menjadi pahit saat kami kehilangan hal-hal yang kami anggap berharga. Hari ini, kami menyerahkan rasa sakit kami kepadamu. Kami menyerahkan kebingungan dan ketakutan akan masa depan. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah salah dalam membentuk hidup kami. Tolong kami melihat setiap kehilangan sebagai bagian dari pertumbuhan yang Engkau rancang. Tenangkan hati kami dalam prosesmu, dan ajar kami tetap percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.